Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama gua Andrian, tentunya hanya di Andrian Official YouTube channel. Pada video kali ini yaitu bertemakan tentang berapa biaya hidup di Jepang. Oke. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube gua, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa follow sosial media gua, TikTok dan juga Instagram. Video kali ini yaitu berapa biaya hidup di Jepang selama 1 bulan. Oke. Biaya hidup di Jepang itu kurang lebih sesuai dengan pendapatannya. Pendapatannya maybe sekitar beda daerah ya, beda provinsi itu beda UMR, sesuai UMR-nya daerah masing-masing ya. Kalau gua ini di daerah Ibaraki ya, yaitu di provinsi Ibaraki gitu. Itu standarnya itu sekitar 18-20 lah. 20 sekarang. Itu standarnya ya, itu kotor ya. Itu standarnya. Jadi sama seperti kayak di Indonesia, kayak di setiap provinsi itu kan beda-beda gitu ya. Kalau di provinsi gua sini itu UMR-nya itu sekitar 200.000 yen, sekitar gitu. Oke. Nah, sebenarnya biaya hidup di Jepang itu mahal. Oke. Jadi sesuai pendapatan berapa, pengeluaran juga sesuai besar gitu. Jadi buat teman-teman pemula itu yang belum ngerti sama sekali, yang masih nol sama sekali, jangan tertipu atau tergiur dengan embel-embel suatu LPK atau suatu lembaga yang memberikan gambaran atau embel-embel bahwasanya gaji di Jepang itu besar gitu. Padahal sesuai dengan biaya hidupnya gitu. Jadi kurang lebih ya sama. Kalau di Indonesia UMR 3-4 juta, ya sesuai biaya hidupnya cukup segitu gitu. Di sini juga banyak banget yang harus dibayarkan, yaitu seperti yang pertama yaitu pajak ya. Pajak itu berbagai macam pajak ada ya. Yang pertama yaitu dari kebutuhan rumah dulu ya, seperti gas, listrik, ya, air, wifi, itu sekitar 50 ribuan yen per bulan. Oke, sekitar 5 juta. Terus ada lagi Nenking namanya. Nenking itu seperti kayak tanggungan pensiun gitu ya, tunjangan pensiun gitu, asuransi kesehatan, oke, kayak BPJS gitu. Itu jadi, terus ada lagi satu yaitu pajak daerah. Jadi total kalau pajak daerah itu nggak setiap ini sih, biasanya itu berapa sih ya, 6 bulan baru keluar sih, 6 bulan sekali keluar itu. Jadi sekitar total itu sekitar 70 ribu yen, sekitar gitulah per bulan itu. Terus buat makan, kan buat makan itu kita bisa ini sih, bisa kita tekan sih biaya makan. Kayak makan kan paling kita di sini kan banyak
toko-toko Indonesia ya, halal food gitu ya. Jadi kita bisa belanja di sana, maybe sebulan itu cuma 15.000 yen itu sudah mencakup kebutuhan 1 bulan sih. Karena gua kan di pertanian gitu kan. Jadi juga kayak kadang sayur juga udah tersedia gitu. Nggak nggak sering-sering belanja sayur lah. Maybe kayak daging-dagingan itu baru setiap bulan pasti belanja, kayak seperti bumbu-bumbu dapur itu pasti setiap bulan itu pasti belanja. Itu sekitar 15.000 yen atau 1.500.000-an. Itu sudah mencakup kebutuhan 1 bulan. Oke. Jadi kalau kebutuhan hidup itu bisa kita tekan ya. Yang tinggi, yang berat itu apa? Gaya. Gaya. Ya. Ingat sekali lagi, gaya. Yang berat itu adalah gaya. Kebanyakan gaya akhirnya tambah boros di sini. Jadi kalau semisal pendapatan per bulannya itu nggak mesti apa namanya, nggak mesti stuck di 200.000 yen, itu nggak mesti, bisa up, bisa down, bisa up dikit, tergantung jam kerjanya di tempat kerja bosnya, tergantung bosnya ngasih jam kerjanya gimana. Jadi kadang-kadang sama daerah, beda perusahaan itu beda gaji, beda penghasilan. Oke, karena jam kerjanya itu beda ya, nggak sama. Oke, harus digarisbawahi. Oke. Jadi kalau semisalnya gua buletin aja ya, gua buletin 200.000 yen per bulan, itu kotor ya. Oke. Buat bayar apartemen, oke, biaya sewa kamar, oke, kos-kosan itu sekitar 18.000 yen per orang, atau kalau sekarang itu malah lebih murah. Kalau sekarang itu malah lebih murah, sekitar 15.000 yen. 15.000 yen itu tiap bulan. Berarti tinggal 185.000 yen. Terus dipotong buat bayar gaji, bayar pajak, terus kebutuhan dapur itu sekitar 100.000 yen. Jadi sudah berapa? Jadi sisanya itu mungkin bisa nyisain nabung itu sekitar maybe 80.000 yen, 90.000 yen. Di sekitar segitu. Gua buletin angkanya, nggak gua ambil yang tertingginya, nggak gua ambil yang terendahnya. Ini gua ambil tengah-tengahnya. Itu bisa berubah-ubah tiap bulannya karena tergantung jam kerjanya. Oke. Ini gua ambil tengah-tengahnya biar dapat gambaran yang pas. Oke. Jadi buat teman-teman yang masih nol banget tentang Jepang, yang mau kerja ke Jepang, ya siap-siap gitu, siap-siap bisa mengatur keuangan supaya nabungnya bisa maksimal. Gua saranin, gua pesenin, jangan beli atau jangan utamakan gaya dulu, utamakanlah nabung. Karena apa? Di saat-saat yang sekarang ini, kalau mau berangkat ke Jepang, ini adalah fase-fase yang sulit. Karena kebutuhan pokok
barang-barang harga kebutuhan pokok itu semakin mahal, walaupun gaji naik, tapi naiknya nggak sesignifikan mungkin naiknya cuma berapa persen doang. Oke, kurs juga anjlok. Oke, jadi masa-masa yang sekarang ini adalah masa-masa yang berat. Jadi persiapkan matang-matang cara bagaimana caranya ngatur keuangan, dan tentukan tujuan kalian untuk ke Jepang itu apa. Setelah kalian kerja di Jepang atau setelah selesai kontrak kerja di Jepang nanti, kalian itu di Indonesia pengen ngapain, kalian harus tentukan itu. Dan setelah kalian nanti di Jepang, usahakan benar-benar maksimalin waktu kalian kerja di Jepang. Seberat apapun, sesengsara apapun, nikmati prosesnya, jalani dengan ikhlas, tabung uangnya, ya, belajar ilmu supaya maksimal tabungannya itu nggak sia-sia. Jangan dihambur-hamburkan di Jepang, karena saya sudah pernah mengalami hal itu dan sekarang saya tahu konsekuensinya yang harus gua bayarkan, yaitu gua harus mengulang lagi kontrak dan gua harus menebus segala kesalahan yang sudah gua lakukan di 4 tahun yang lalu. Jadi buat teman-teman yang mau berangkat ke Jepang, usahakan maksimalkan kesempatan itu, ya. Nanti di Jepang sini itu nggak semudah seperti yang kalian bayangkan, nggak seenak seperti yang kalian lihat di sosial media. Sosial media itu hanyalah fake. Jadi di Jepang itu sangat-sangatlah berat sekali. Jadi nanti bersiap-siaplah, nikmati prosesnya, sepahit mungkin, telan pokoknya, telan mentah-mentah, telan sendiri, nikmatin prosesnya sampai nanti kalian selesai kontrak, dan maksimalkanlah uang gajimu, ya, sebisa mungkin. Tekan biaya hidupmu, makan secukupnya, boleh makan yang enak-enak nggak apa-apa, ya asalkan bergizi, nggak masalah. Makan yang mahal-mahal kok nggak apa-apa, yang penting bukan buat gaya beli barang-barang yang nggak perlu, yang nggak diperlukan nggak usah dibeli. Oke, kayak iPhone segala macam itu nanti kalian akan merasakan nyeselnya itu di akhir. Oh iya ya, ternyata gua dulu coba aja gua nggak mentingin beli iPhone, coba aja gua mentingin investasi atau apa. Pokoknya selama di Jepang nikmati prosesnya, sepahit apapun, telan, nikmati, belajar hal-hal baru, belajar tingkatin skill lu supaya setelah selesai kontrak di Jepang nanti kalian bisa menjadi orang yang bermanfaat di Indonesia, bisa berbagi ilmu kalian selama di Jepang, oke? Bisa sharing ke teman-teman, bisa menjadi kebanggaan keluarga di rumah, oke? Utamakan banggain kedua orang tua daripada gaya, oke? Mungkin video kali ini sekian aja. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel gua, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, thank you yang selalu nonton channel gua, video-video gua. Oke, buat teman-teman, see you
next time. Bye bye.